kalau kita pandai membaca Al-Quran, tolong diajarkan kepada yang tidak tahu. Kenapa? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Jadi kalau kita mau mengambil pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari ini, harus kita belajar dari Al-Quran, harus mengambil dari Al-Quran, karena itu adalah pedoman kita supaya kita tidak tersesat sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Al-Quran ini disimpan dulu di Lauhul Mahfuz. Baru Allah Subhanahu wa taala menurunkannya ke pintu langit, yaitu Baitul Izzah. Baitul Izzah itu ialah pintu langit yang di atas, Bapak Ibu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Baitul Izzah itu dahulunya itu tempat para jin, iblis nongkrong di situ. Apa guna mereka menongkrong di Baitul Izzah? Mereka mendengarkan, ingin mengambil informasi apa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Jadi dahulu Baitul Izzah itu kalau ada informasi Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada malaikat, itu sering didengar atau diambil oleh para iblis. Jadi setelah diambil sama iblis, diambil apa informasinya ini, mereka tambah-tambah disampaikannya lah ke dunia. Jadi kalau ada informasi atau berita yang kita dapat, ya kalau kita sering menambah-nambah, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, itu salah satu kita dari mereka. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Al-Quran Allah turunkan ke Baitul Izzah, jadi ini belum diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih di Baitul Izzah. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam lebih baik daripada 1000 bulan, tapi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang mengetahuinya. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Al-Quran itu diturunkan oleh kita kepada kita untuk menambah nilai ibadah kita, sebagaimana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah pada malam hari itu, kita mendapatkan Lailatul Qadar, berarti sama kita beribadah 1000 bulan. Sedangkan umur kita belum tentu sampai segitu. Itulah keistimewaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah umat yang paling terakhir. Umur kita pendek-pendek, nggak ada yang sampai ratusan tahun. Kalaupun ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu sama seperti saya, antara 60 sampai 70. Kalaupun ada lebih, sangat sedikit. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah gunanya kita ibadah-ibadah kita dipertandakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimbangi umat-umat yang dahulu. Sebagaimana umat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat juga yang mengatakan sampai 1000 tahun. Jadi ada suatu kisah pada zaman Nabi Nuh, ada seorang ibu. Ada seorang ibu menangis. Jadi Nabi Nuh menghampiri seorang ibu menangis. Wahai ibu, kenapa engkau menangis? Kata ibu ini kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, Nabi Allah, saya menangisi anak saya yang telah meninggal yang sangat muda. Berapa umurnya pada waktu itu? 60 tahun. Itu muda katanya. Sedangkan kita kalau 60 itu kira-kira sudah punya cucu mungkin. Jadi Nabi Nuh ini berkata kepada ibu ini, wahai ibu, jangan engkau menangis, tenang. Sebenarnya akan ada lagi umat paling akhir nanti, umurnya yang sangat pendek daripada kita, cuma 60 tahun, sama dengan anak ibu yang meninggal itu. Jadi ibu ini bertanya kepada Nabi Allah, wahai Nabi Nuh, apa yang mereka lakukan dengan umurnya 60 tahun itu? Apakah seumur hidupnya itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Nuh, tidak, justru mereka beda sama kita. Mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Kata ibu itu, wahai Nabi Allah, seandainya aku diciptakan di saat itu, di waktu itu saya akan mempergunakan waktu hidup saya itu hanya untuk
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan momentum Ramadan ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya sendiri. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.